Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi langsung aja kita tulis diketahui dan ditanyakan sambil kita baca soalnya ya. Jadi ada dua buah peluru, yaitu peluru A dan B, terletak pada jarak 750 meter seperti yang terlihat pada gambar. Nah, berarti jarak antara peluru A dan B itu 750 meter. Kita bisa tulis sebagai X ya misalnya. Di sini kita tulis X adalah 750 meter. Kemudian di sini peluru A ditembakkan ke arah O, jadi dari A ke O itu kecepatannya kita tulis V0 A adalah 50 meter per second. Kemudian sudut elevasinya, berarti ini sudut elevasi untuk A ya, yaitu theta A sama dengan 45 derajat. Sehingga peluru A tepat, ini tipe ya, tepat harusnya, mengenai sasaran di titik O. Oke, sementara itu peluru B akan mencoba menembakkan ke arah O, jadi dari sini juga akan ditembak ke arah O, dengan sudut elevasi dari peluru B adalah 67,5 derajat. Agar peluru B yang ditembakkan tersebut tepat mengenai sasaran di titik O, seperti peluru A dibutuhkan kecepatan peluru sebesar. Berarti yang di sini yang ingin ditanyakan adalah kecepatan mula-mula dari peluru B, V0 B ya. Seperti peluru A. Oke, di sini percepatan gravitasi juga sudah diketahui yaitu 10 meter per second kuadrat. Oke, nah di sini kita hapus dulu ya teman-teman untuk soalnya biar lahan untuk ngerjain soalnya itu jauh lebih luas kayak gini. Oke, di sini kita akan langsung aja jawab soalnya. Pertama, rumus yang akan kita gunakan untuk mencari V0 B itu adalah rumus untuk jarak maksimum yang akan dicapai oleh peluru, yaitu XM sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Nah, perhatikan di sini tetanya sudah diketahui ya, theta B adalah 67,5, G juga sudah diketahui 10 meter per second kuadrat, kemudian V0 ini adalah yang ingin ditanyakan. Nah, tapi untuk menggunakan rumus ini kita harus tahu dulu berapa besar XM-nya. XM itu adalah jarak dari mula-mula si peluru B ke titik O, kayak gitu ya. Nah, untuk mengetahui berapa besar XM, kita bisa gunakan Pitagoras, teman-teman. Misalnya ini adalah sebagai S ya, di sini kita ambil pemisalan. Kita gunain warna hitam aja ya. Nah, ini adalah S misalnya, kemudian ini adalah XM, kayak gitu. Nah, kita bisa gunakan yang namanya itu Pitagoras ya, karena ini membentuk segitiga siku-siku di sini. Berarti XM ya, itu akan sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi dengan S kuadrat. Yang mana X-nya itu sudah diketahui yaitu 750, berarti kita harus tahu juga nih berapa besar S-nya. Jadi langkah pengerjaannya di sini kita akan cari S atau jarak dari peluru A ke titik O ya. Kemudian langkah yang kedua kita akan cari XM-nya dulu. Baru langkah yang ketiga kita akan cari berapa besar V0 dengan menggunakan rumus ini. Oke, langsung aja kita mulai dari langkah pertama, yaitu mencari X dulu. Cari S ya. Nah, di sini untuk cari S, rumus yang akan kita gunakan sama, yaitu rumus ini, yaitu XM sama dengan V0A, kita gunain kondisi yang A, jadi V0A kuadrat, dikalikan dengan sin 2 dikali theta A, dibagi dengan G. Nah, dari titik A ke titik O, itu sama-sama XM bagi peluru A, gitu kan ya. Dari A ke O itu adalah jarak maksimum yang bisa dicapai oleh peluru A. Yang mana di sini simbolnya kita ganti jadi S, berarti bisa kita tulis di sini adalah S. Kemudian V0A itu adalah ini 50 kuadrat dikalikan dengan sin 2 dikali theta A-nya adalah 45 derajat dibagi dengan G. G-nya adalah 10. Berarti S sama dengan 50 dikuadratkan adalah 2500. Kemudian dikalikan dengan sinus 2 kali 45 adalah 90 derajat. Dibagi dengan 10. Nah, kita lihat nih, 2500 dibagi 10, nolnya bisa kita coret 1 ya. Jadi S itu akan sama dengan 250 dikalikan dengan sinus dari 90 derajat, itu hasilnya 1. Jadi S akan sama dengan 250 meter, kayak gitu. Oke, bisa kita tulis di sini ya, S-nya adalah 250 meter. Oke, setelah kita cari berapa besar S-nya, di sini langkah yang kedua kita akan cari XM.
Oke, sebentar kita hapus dulu ini ya. Kita akan cari berapa besar XM-nya. Seperti yang udah kita bahas tadi bahwa XM itu akan sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi dengan S kuadrat. Sekarang kita tinggal masukin nih, X-nya itu sudah diketahui ya, yaitu 750. Berarti 750 dikuadratkan, dikurangi S-nya adalah 250 dikuadratkan. Maka XM itu akan sama dengan 750 dikuadratkan, hasilnya adalah 562.500. Kemudian yang ini 250 dikuadratkan. 250 dikuadratkan itu adalah 62.500 kayak gini. Berarti XM itu akan sama dengan 562.500 dikurangi 62.500 adalah 500.000. Nah, kita perhatikan 500.000 itu sama dengan 25.000, bisa kita tulis juga kayak gini ya. 250.000 dikalikan dengan 2. Ini kan sama-sama aja ya, hasilnya adalah 500.000. Nah, tujuan kita ubah bentuknya jadi kayak gini adalah ini bagian 250.000-nya, maksudnya akar dari 250.000 itu sama dengan 500. Berarti 500, kemudian 2 di sini kan nggak bisa diakarin ya. Jadi 500 akar 2 meter. Nah, ini adalah XM-nya, bisa kita tulis di sini nih. 500 akar 2 meter, kayak gitu. Oke, kita udah cari berapa besar XM-nya. Di sini langkah yang Langkah yang ketiga, kita akan cari berapa besar V0-nya. Oke, kita hapus dulu ya yang ini. Oke, di sini langkah terakhir atau langkah yang ketiga kita akan cari berapa besar V0 B-nya. Oke, kita cari di sini dengan menggunakan rumus XM yang ini ya. Berarti XM sama dengan V0 B dikuadratkan dikalikan dengan sin 2 dikali theta B dibagi dengan G. Nah, kita masukkan XM-nya seperti yang udah kita hitung tadi, yaitu 500 akar 2. Kemudian V0 B adalah yang ingin kita ketahui, V0 B kuadrat dikalikan dengan sinus 2 dikali theta B-nya adalah 67,5 derajat. Dibagi G-nya adalah 10. Nah, di sini 10 di ruas kanan bisa pindah ruas ke kiri ya. Jadi 500 akar 2 dikali 10 sama dengan V0 B kuadrat dikalikan sinus 2 dikali 67,5 itu adalah 135 ya. 135 derajat. Oke, yang ruas kiri 500 akar 2 dikali 10 berarti 5.000 akar 2 sama dengan V0 B kuadrat. Lalu sinus dari 135 adalah setengah akar 2 kayak gitu. Perhatikan dulu di ruas kiri ada akar 2, di ruas kanan ada akar 2. Berarti bisa kita coret. Maka sisanya adalah 5.000 ya. Ini kelebihan nolnya ya. 5.000 sama dengan V0 B kuadrat dikali setengah. Setengahnya bisa pindah ruas juga ke sebelah kiri. Berarti jadi 5.000 dikalikan 2 sama dengan V0 B kuadrat. 5 dikali 2 adalah 10, tambahin nolnya 3 sama dengan V0 B kuadrat. Yaitu 10.000 ya. Karena kita ingin tahu V0 B aja, bukan V0 B kuadrat, berarti ruas kiri bisa kita akarkan. Jadi akar dari 10.000, yang ruas kanan, akar dan kuadratnya akan saling menghilangkan. Maka akar dari 10.000 itu hasilnya adalah 100. Jadi bisa kita simpulin ya di sini V0 B-nya adalah 100 meter per second kayak gitu. Kalau kita lihat nih jawabannya tadi itu kan ada pilihan A, B, C-nya ya. Nah, jawabannya adalah yang C ya, yang ini. C 150 meter per second kayak gitu. Sebentar. Nah, kita bisa kasih coret gitu. Sebentar. Nah, ya, jawabannya adalah yang C kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu ya.